Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mita Ratu. Kali ini kita akan bicara seri yang ketiga, yaitu pemilihan jurusan untuk Anda yang mau kuliah di Kanada. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa video saya kali ini tahun 2021 akan sangat spesifik, topik per topik, sehingga kita semua bisa fokus, dan siapapun yang memerlukan informasi mengenai topik yang bersangkutan, Anda tinggal pilih dari video series yang akan saya bikin sebagai rangkaian. Jadi yang pertama adalah mengenai IELTS, yang kedua mengenai budget atau proof of fund, yang ketiga yang sekarang saya akan bikin adalah mengenai pemilihan jurusan atau program atau juga untuk sekolah di mana, ya. Nah, saya akan share slide-nya yang sudah saya bikinkan. Pada dasarnya, pada saat Anda memilih jurusan untuk kuliah, ada beberapa hal yang harus Anda pikirkan sebelumnya, ya. Ini masukan yang menurut saya harus Anda pikirkan karena banyak sekali yang tanya, Bu, saya mau sekolah di Kanada dan dia juga nggak tahu mau ngambil major apa. Nah, itu nggak bisa, ya, karena kan akan pusing sendiri, dan juga kan biasanya yang mau sekolah kan yang harus mengerti dulu gitu loh mau ngambil jurusan apa, ya. Yang pertama adalah you need to take some time, ya, benar-benar harus dipikirin dulu. Jangan sampai menyesal, jangan juga sampai salah pilih jurusan, ya. Pertama adalah Anda harus assess yourself. Jadi harus mengerti dulu Anda tuh sukanya apa, ya. Anda sekarang ada di apa ya, punya cita-cita mau jadi apa, gitu ya. Jadi you have to make a list ya, pengen punya karir itu di bidang apa. Kemudian Anda dari sekian list itu Anda akan bikin shortlist kira-kira top 5 top career-nya itu apa, yang mau jadi apa. Jadi seperti saya contohnya dulu saya pengen sekali jadi education counselor. Pengen banget atau jadi employment counselor. Maka saya sampai hari ini juga tetap sekolah, ya. Kemarin saya baru lulus dari immigration consultant diploma, terus kemudian saya sekolah lagi untuk career practitioner dan akan lulus juga insya Allah bulan Februari yang akan datang. Jadi intinya karena saya pengen sekali, passion saya adalah di education dan di employment. Oke, so you need to know what is your passion, what do you want to be, ya. Nah, you also have to think that short term and also long term goals, ya. Jadi kalau short termnya itu datang ke Kanada kan biasanya kan kita akan kerja apapun kita mau kerja, ya. Misalnya Anda datang ke Kanada karena Anda dibolehkan bekerja, mungkin Anda akan kerja di office administration sebagai office assistant. Mungkin ini bukan dream job Anda gitu, tapi artinya ini kan sebagai batu loncatan karena Anda diperbolehkan bekerja selama kuliah. Tetapi Anda mungkin pengen kerja di supply chain. Nah, during the school period, you are able to research company apa yang berhubungan dengan supply chains misalnya gitu, ya. Karena Anda itu merupakan dream job Anda misalnya gitu. Bisa aja gitu. Karena saya dulu juga ada student yang kayak gitu. Maunya dia kerja di supply chains, maka saya bantu dia untuk melakukan research di company-company yang berhubungan dengan supply chains. Saya juga bantu untuk memberikan dia koneksi dengan employer-employer, ya. Nah, yang paling penting adalah Anda memilih college atau university yang sesuai dengan major yang berbasis your personality and your interest. So you need to like it. Ya, mesti suka gitu ya. Dan jangan sampai kan kalau nggak suka kan takutnya nilainya nggak bagus, nanti malah nggak lulus. Oke. Nah, apakah perbedaannya college atau university? College ya pastinya lebih kecil, university itu lebih besar dari sisi class size. College biasanya cuma sekitar 20 sampai 25 orang, university mungkin bisa ratusan. Tetapi public school, apakah itu college atau university, ya tetap bagus kalau untuk di Kanada. Ya, so far nggak ada masalah. Jadi anak saya yang pertama di university, anak saya yang kedua milih college karena dia lebih suka kelasnya yang lebih kecil dan dia lebih bisa berinteraksi dengan profesornya, dia bilang kalau di college. Ya, jadi tergantung interestnya lagi. Ya. Kemudian jurusannya apa ya terserah. Kalau suka di computer atau science, milih computer science, suka bisnis, finance, atau engineering, atau mungkin suka science, atau agriculture, bioscience, media, journalism, anything, nursing, but you need to know what you like most. You need to know what you're gonna be. Ya, jadi pengen tahu juga, oke, saya mau jadi seperti ini in 2 years, in 5 years. Karena kan ini nggak mau sia-sia sekolah di Kanada, ya kan?
Nah, kemudian pemilihan jurusan juga Anda yang harus pikirkan adalah harus memiliki designated learning institution. Artinya bahwa sekolah ini disetujui mendapatkan approval dari pemerintah daerah setempat. Jadi bukan sekolah abal-abal. Ya, banyak sekolah yang juga memiliki DLI juga masih kayaknya tuh agak sedikit bagaimana gitu ya. Jadi mesti hati-hati pemilihan sekolah. Kalau memang memiliki IELTS score yang tinggi, maka Anda memilih sekolah publik lebih bagus ya. Dan memiliki fasilitas untuk PGWP. Apakah itu PGWP nanti saya terangin berikutnya. Nah, only DLI, sekolah yang memiliki DLI yang dapat menerima foreign student seperti Anda international student. Nah, gara-gara COVID ini ada special attention, special that you need to pay attention ya. If you plan to come to Canada as an international student after October 2020, sekolah Anda harus terdaftar dalam sekolah yang memiliki COVID plan. Jadi dia sudah memiliki quarantine plan untuk Anda datang sebagai international student. You need to have valid study permit and you have been approved. Sudah disetujui study permitnya, ya. Kemudian ini apply to all international students whether you traveling from the states atau from other country, ya. And then COVID-19 testing required. Anda you have to be negative when you arrive in airport in Canada. Dan ya ini dia, per Januari 7, 2021, air travelers 5 years of age or older will be required to present a negative COVID-19 test. Ya, to the airline prior to boarding international flights bound for Canada. Ya, you need to have negative tests. Then you need to attend mandatory 14-day quarantine or isolation. Makanya Anda harus diterima di sekolah yang memiliki COVID plan. Ya, COVID plan itu artinya mereka memiliki quarantine plan. Okay? It's a mandatory, ya, keharusan. It's a must that you need to be isolated 14 days upon arrival in Canada. Ya, oke. Okay? Nah, post graduation work permit saya bahas sedikit. Nanti saya akan adakan waktu untuk membahas lebih lanjut. Postgraduate work permit basically adalah izin kerja yang diberikan kepada student yang belajar atau kuliah di the designated learning institutions yang programnya itu eligible untuk mendapatkan postgraduate work permit. Nah, kriterianya seperti apa? Anda harus sekolah di designated learning institute yang tadi saya bilang punya DLI number, at least 8 months, dan kemudian ini harus ke arahnya degree, diploma atau certificate. Nah, basically ini harusnya di public school. So you have to make sure ya, waktu Anda apply sekolah, you need to ask someone who help you. You can Google also bahwa sekolah Anda yang sekolah yang Anda daftarkan itu adalah eligible untuk postgraduate work permit. Ya, dan selama sekolah Anda harus maintain your full-time status as a student in Canada. Jadi nggak bisa Anda itu, misalnya Anda sekolahnya itu 8 bulan, tapi hanya 7 bulan yang full time atau 6 bulan kemudian Anda menjadi part time student, nggak bisa, karena perhitungan bulan itu akan dilihat oleh imigrasi dan pasti Anda ditolak postgraduate work permit-nya kalau tidak 8 months full time. Ya, oke. Syarat yang lainnya ada, tapi itu agak lebih panjang, tapi basically ini seperti ini. Jadi Anda kalau mau Google silahkan PGWP school in Canada. So they will let you know sekolahnya apa aja, provinsinya di mana aja. Oh ya, pemilihan provinsi menurut saya itu juga menentukan. Jadi banyak yang bilang kalau pemilihan provinsi itu akan menjadi lebih murah atau ya tergantung ya. Jadi Anda bisa Google. Jadi mau sekolah di provinsi, karena kan biasanya yang paling populer itu adalah Vancouver pemilihan sekolahnya, atau Toronto atau Montreal. Nah, kalau menurut Anda bahwa pengen pilih di provinsi yang lebih murah, ya bisa aja Google cari sekolahnya, atau juga bisa masuk ke Google site saya, karena ada Indonesia Education Solutions, dan Anda nanti saya kasih tahu linknya di bawah video ini. Anda cari school partner dan pilih provinsinya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan apakah sekolah di provinsi yang
di Atlantik atau dimanapun itu akan mempermudah proses permanent resident-nya. Basically kalau Anda mau apply permanent resident setelah lulus kuliah, selama itu kan jalurnya banyak, ya. Selama Anda memenuhi persyaratan, ya insya Allah sih Anda disetujui. Jadi jangan pernah berpikir, oh sekolah di sini lebih gampang. Belum tentu, karena ada syaratnya. Penuhin aja syaratnya. Sama seperti saya, waktu saya mau datang ke sini sebagai permanent resident, syaratnya apa ya saya penuhin. Kemudian saya apply untuk menjadi Canadian citizen. Syaratnya apa? Ya saya penuhin lagi seluruh keluarga. Saya yang melakukan application-nya sendiri atas nama keluarga saya semuanya. Jadi suami dan anak-anak ikut semua. Nah, itu kan persyaratannya itu nggak gampang dan nggak mudah. Jadi banyak sekali. Ikutin aja satu persatu. Kalau persyaratan itu dipenuhin, ya udah lulus, disetujuin. Jadi nggak bisa dibilang itu gampang, ya kamu nanti sekolah aja di sini jadi lebih mudah. Saya tidak melihat itu mudah atau sulit, tapi yang saya lihat adalah jalur permanent resident bagi international graduate itu ada beberapa disediakan oleh pemerintah. Tetapi setiap jalur memiliki spesifik persyaratan. Nah, ikutin persyaratan itu. Ya, jadi mohon maaf saya nggak bisa bilang garansi kemanapun, nggak mau. Karena memang tidak ada yang guarantee. Even when you apply for study permit, there is nobody can guarantee. Remember this, okay? Even a lawyer, ya immigration consultant siapapun yang bilang, oh guaranteed pasti study permitnya itu approve atau student visanya itu approve, no, never. Because immigration officer itu harus selalu lihat review application Anda, one by one. The same thing when I apply for Canadian citizenship. They look at my data, they look at my husband's data, they look at my children data, semuanya di-compile. Ya, jadi semua dilihat. Jadi kalau memang itu memenuhi syarat pasti approve, insya Allah. Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai jurusan atau program pemilihan program untuk sekolah publik atau private. Mudah-mudahan ini berguna dan kita akan bicara lagi di konten berikutnya itu secara spesifik, secara lebih singkat ya. Jadi sekarang topik per topik ya. Ini seri sampai yang nomor 3, nomor 4-nya nanti saya mungkin bicara untuk yang topik lainnya. Oke, jadi seminggu ini saya bisa upload kira-kira 3 YouTube sampai 4 konten ya. Mudah-mudahan sampai jumpa. Mohon maaf saya belum sempat menjawab pertanyaan, tapi basically kalau itu pertanyaannya mengenai individual, saya terus terang agak sulit untuk menjawab semua karena banyak sekali email yang masuk dari berbagai macam media sosial, kemudian juga dari email. Tapi intinya tolong dilihat aja ini YouTube saya karena ini basically kan general information yang sudah saya berikan dan sangat rinci. Ya, mudah-mudahan ini berguna. Sampai jumpa dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.